Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Pengelolaan ketiga bidang tersebut diimplementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan melalui berbagai instrumen. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah stabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Konsep stabilitas nilai rupiah mencangkup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF sejak 1 Juli 2005. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan moneter guna memperkuat efektivitasnya. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia dapat menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem peraturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan, sedangkan sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain, sehingga lembaga ini mempunyai sejumlah fungsi dan wewenang baik peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini didirikan pada tanggal 21 Juni 2011 sebagai respons atas berbagai krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu. Pembentukan OJK bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor keuangan di Indonesia. Salah satu wewenang OJK yaitu mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan, termasuk perbankan. OJK memiliki wewenang yang luas dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor industri keuangan di Indonesia. Wewenang OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat beberapa wewenang OJK yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mengatur perizinan lembaga keuangan. Wewenang OJK yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam hal memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. Wewenang OJK yang satu ini bukan hanya sebatas memberikan izin saja, melainkan juga mencabut izin operasional apabila lembaga keuangan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu mengawasi lembaga keuangan. Bukan hanya sekadar memberikan izin, wewenang OJK selanjutnya yaitu mengawasi setiap lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan non-bank lainnya.
Mereka berhak melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Yang ketiga yaitu menyusun regulasi. OJK memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengeluarkan regulasi dalam rangka mengatur seluruh sektor keuangan. Wewenang OJK ini memungkinkan mereka untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan di sektor jasa keuangan. Regulasi yang menjadi wewenang OJK ini mencakup ketentuan tentang permodalan, likuiditas, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan stabilitas dan kelancaran jasa keuangan. Yang keempat yaitu menyelesaikan sengketa. Wewenang OJK yang berikutnya yaitu berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen, investor, dan lembaga keuangan. Dengan wewenang OJK ini, mereka bisa berusaha untuk mencari solusi yang adil jika terjadi sengketa dengan memihak kepada kepentingan publik. Yang kelima yaitu mengawasi perilaku pasar. Wewenang OJK berikutnya berkaitan dengan pengawasan perkembangan industri keuangan dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, wewenang OJK ini bisa membantu untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah yang mungkin muncul di masa depan. OJK juga berhak untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktek yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kestabilan pasar. Yang keenam yaitu berkolaborasi dengan lembaga terkait. Wewenang OJK lainnya yaitu berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya. Beberapa lembaga tersebut diantara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga keuangan. Dengan wewenang OJK ini akan tercipta kesinambungan pengawasan dan koordinasi yang efektif dalam mengatur sektor jasa keuangan. Berikutnya adalah lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen didirikan oleh pemerintah di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi simpanan atau tabungan nasabah perbankan di Indonesia. Saat terjadi konflik antara nasabah dan lembaga keuangan, LPS berwenang menjadi penengah dan memutuskan solusi dari konflik tersebut. Fungsi lembaga penjamin simpanan. LPS memiliki beberapa fungsi antara lain. 1. Menjamin dan melindungi simpanan nasabah yang disimpan melalui bank. 2. Berusaha memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang LPS. Tugas lembaga penjamin simpanan adalah 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penjaminan dan perlindungan simpanan nasabah. 2. Melakukan penjaminan simpanan setelah nasabah mengajukan klaim. 3. Berperan aktif dalam perumusan dan penetapan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah bank gagal yang tidak berdampak secara sistematik. Adapun wewenang lembaga penjamin simpanan adalah 1. Menentukan tata cara syarat dan ketentuan pembayaran klaim. 2. Memilih pihak lain sebagai perwakilan LPS untuk menjalankan sebagian tugas tertentu. Yang ketiga, memaksimalkan penyuluhan kepada masyarakat dan bank terkait LPS. Keempat, memutuskan sanksi administratif. Yang kelima, menetapkan dan meminta premi jaminan dari nasabah. Keenam, menetapkan nominal dan memungut kontribusi kepada bank yang baru menjadi peserta. Yang ketujuh, mengelola kekayaan dan melaksanakan kewajiban LPS. Yang kedelapan, memiliki data kesehatan dan laporan keuangan bank, simpanan nasabah, dan laporan hasil pemeriksaan bank. Yang kesembilan, menjalankan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data nasabah yang mengajukan klaim.